Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi akhrajan nas minadh dhulumati ilan nur wa yahdihim ila siratal mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Sayyidana wa nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Puji dan syukur selalu kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan berkat izin dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, sampai malam ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan umur panjang, dan diberikan keistiqomahan hati oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ibadah. Karena banyak hamba-hamba Allah, manusia-manusia yang sehat, umurnya juga masih panjang, tetapi istiqomah dalam menjalankan ibadah itu yang belum. Nah, kita masih alhamdulillah. Para remaja, anak-anak muda, manusia-manusia yang hiruk pikuknya dengan dunianya, dengan kesibukannya, kita masih digerakkan kalbu kita untuk datang ke masjid. Itu sesuatu hal yang luar biasa. Alhamdulillah. Itu tidak bisa dibalas dengan apapun, karena semua itu nanti akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama kita hormati Bapak Ibu pengurus Masjid An-Nur rahimakumullah, Bapak Ibu tokoh masyarakat, Bapak Ibu para pembina, pendamping dari pesantren, seluruhnya peserta, para ikhwan dan akhwat fillah, santri-santri, anak-anak muda, ikolah lalu kok ngantuk. Jangan ditakuan ke balo. Kalau takuan ke balo ngantuk tu, tagaan salik kemari. Tu. Walaupun kantuk tu nanti menjadi saksi di hadapan Allah. Nah, tapi kau dapat mencalik je lah, kan? Supaya ndak samole jo radio kau mengecek seorang lalu sedoe. Radio kau dia tu. Tegang kepalanya sayang. Nah, tu. Kalau ngantuk ambil duduk lagi. Mulai ngantuk awak tu duduk sana. Kalau kita kan seperti itu dengan anak-anak. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Bu, lihat terang belakang, Bu. Hei. Kita tidak lama menjelang waktu Isya kita. Dan mudah-mudahan selalu istiqomah. Alhamdulillah sudah 1 tahun kita tidak ketemu. 2022 kini 2023. Nah, kalau setahun tuh. Walaupun ke petang ke buruh. Tidak apa-apa lah.
Yang jelas kita jalani saja. Hitungannya mungkin jumlahnya bertambah umur awak gini kok, tapi sebenarnya jatah kita di hadapan Allah sudah berkurang. Sudah berkurang itu. Itu kajiannya tauhid. Semakin bertambah umur, bilangannya, hitungannya, semakin berkurang jatah kita di hadapan Allah. Tula mulai mendaki ke pintu kubur. Itu dalam rangka muhasabah namanya itu. Tidak perlu kita mengikuti hiruk pikuknya dunia ini. Kita jalani saja ketaatan. Sesuatu yang kita lakukan atas dasar ridha Allah. Nah, gitu. Jadi beruntunglah kita, yang lain dipilih. Jadi bukan suatu kebetulan. Jangan karena takut oleh pembina, pendamping, guru-guru kita, enggak. Tapi tulus karena Allah. Itu niat, innamal a'malu biniat. Nah, hafal ya, Ustaz. Jadi niat itu menentukan. Kalau niat kita karena Allah, maka ridha Allah akan dapat. Ya, kalau karena takut sama guru, sama pembina, ya itu aja. Tidak ada yang lain. Ridha Allah tidak akan dapat. Oleh sebab itu jangan sampai pahala kebaikan-kebaikan yang kita lakukan kita hilangi, kita hancurkan, kita rusak dengan sesuatu hal yang akan merusak pahala dan kebaikan itu, karena tidak ada faedah dan manfaatnya di hadapan Allah. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah yang berbahagia. Karena di awal tahun sekarang, karena pembahasan kita kemarin sudah bicara masalah bagaimana kita menghadapi situasi dan kondisi tantangan dalam kita menjalankan agama dan tauhid kita. Ya, kalau untuk jelasnya ada di YouTube udah masuk. Saya sebelum sampai sini tadi dengar dulu gitu kan. Ditahu apa pembahasan di An-Nur itu yang sudah. Nah, di sejak kita di YouTube kita masukkan semuanya. Kalau tadi di Al-Hakim kajiannya masuk juga, alhamdulillah. Sekarang amal ibadah yang kita lakukan, kita ingin punya nilai di hadapan Allah atau tidak? Itu pertanyaannya. Bapak-bapak, ibu-ibu, awak sadonyo ingin punya nilai di hadapan Allah atau tidak? Ini didengar oleh malaikat itu. Ingin punya nilai kan? Ingin bermanfaat kan? Ingin ibadah kita itu tidak sia-sia. Nah, itu kita jaga. Kalau tidak awak jaga tidak bisa. Itu yang kalau di Minang namanya minyak abi sambah lama. Oh, lain tahu ya. Minyak abi sambah tak lama. Arang abi basi binaso. Rumah sudah tukang dibunuh. Kriminal lo wak pokok. Rumah sudah tukang lari gitu kan. Entah saralah mau tukang dibunuh entah saralah. Itu kan bahasa-bahasa. Itu tujuannya adalah supaya yang kita lakukan itu bermanfaat, berfaedah. Nah, setiap amal kebaikan yang kita lakukan supaya punya nilai di hadapan Allah, jangan sampai kita hancurkan, jangan sampai awak rusak. Balik. Ada hal-hal yang merusak dan menghancurkan amal kebaikan yang kita lakukan. Nah, inilah tinjauan kita, dan ini Al-Quran. Mudah-mudahan selesai. Kalau tidak selesai, awak sambung tahun berikutnya, bulan depan lah, insyaallah. Ibu ya. Satu, yang menghapuskan, yang merusak dan menghancurkan amal kebaikan kita, tidak ada punya nilai dia. Satu adalah syirik. Apa namanya? Syirik. Syirik itu pakai S, tidak pakai
Tidak pakai C do. Tadi? Tidak pakai C ya? Pakai apa? Pakai S. Ya, jangan cocok nak sebut. Syirik. Sifatnya adalah syirik, orangnya adalah musyrik. Itu tauhid itu. Orang yang memiliki sifat syirik adalah orang musyrik. Paham tuh? Paham nah. Syirik itu adalah mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Sabui sajalah, apa saja bendanya, terserah. Mau benda mau tidak, yang penting Allah itu dipersyarikatkan, dipersekutukan. Atau ada juga dalam tauhid menganggap Allah itu berilah, berbilang. Berbilang itu artinya lebih dari satu. Maka dalam Islam qul huwallahu, tuh apa artinya tuh? Katakanlah, artinya ada sambungannya doh. Artinya apa? Katakanlah ya Muhammad, Allah itu satu atau ahad, esa, boleh, silakanlah. Allahus, artinya tuh Allah tempat meminta. Jadi kau minta kepada Allah. Syariatnya boleh kepada yang lain. Nah gitu. Lam yalid walam yulad. Artinya tuh Allah tuh ndak beranak. Kalau beranak itu apa tuh? Melahirkan turunan. Allah tidak diperanakkan, apa tuh? Itu pahami sajalah, nak dilahirkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Mamanahu? Ndak ada yang setara, ndak ada yang serupa, ndak ada yang mirip sesuatu apapun dengan Allah. Itu tauhid itu. Jadi cocok membaca itu tuh ndak ada supaya kuat tauhid awak. Nah, di dalam Islam sudah jelas. Makanya Luqman di dalam riwayat sebelum anak diajarkan tentang masalah sosial, tata krama, kehidupan yang lain, bahkan sebelum diajarkan sholat sekalipun, yang diajarkan dulu tauhid. Ya bunayya la tusyrik billah. Hai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Itu tauhid itu. Tidak boleh. Hati-hati. Maka Allah tu ndak tiga, ndak dua, ndak tiga, ndak empat, ndak seterusnya. Makanya dalam Islam la ilaha illallah. Artinya tidak ada Tuhan selain Allah. Agama satu-satunya yang berani menyatakan tidak ada Tuhan hanya Islam. Jadi tidak ada Tuhan yang lainnya. Kalau Tuhan tu dibaca cocok kan kayak gitu tuh. Tuhan tu. Iya kan? Cobain aja. Tuhan tu. Tidak ada kecuali illallah. Itu dalam tauhid namanya nafi isbat. Dua kalimat itu. La ilaha illallah. Pernah awak metong bara hurufnya? Coba. Anda usahlah hurufnya dulu. Berapa kata? Suku katanya berapa? Yang paling terkecil apa? Huruf. Di atas huruf kata. Nah, bara katanya tuh. La ilaha illallah. Itu tauhid itu. Oh, benih kan? Dua boleh. Suana do. Katanya. Berapa katanya itu? Bukan huruf. 3. 7. Oh, beda pendapat kan? Itu 3 situ. Aku 7 sih gua. Itu 2 boleh.
4. La ilaha illa Allahu. Tunjuk tu Ini duduan tauhid tu Ustaz. Kan sering baca la ilaha illallah, la ilaha illallah. 4 suku katanya. Hurufnya berapa? Berapa huruf hitung tu. Hitung lah dah. Dah ketemu berapa? Banyak. Iyo banyak. Berapa banyak Berapa? 18? 5 balik. 5 balik. Salah. Terus? 14? No. Pandai awak mentong kan? Awak baca tauhid tu. Tauhid tu mah dua kayak gitu. Nya ada dalam Al-Quran fa'lam. Surah Muhammad ayat 4 balik. Surah Muhammad ayat 19. Fa'lam, maka ketahuilah. Ada jo biasanya zikir dibaca tu afdalu zikir, zikir yang afdal, fa'lam. Kan gitu kan? Apa arti fa'lam tu? Maka ketahuilah. Jadi harus tahu jangan sampai dah tahu loh. Awak baca tapi dah tahu dah. Awak makan tapi dah tentu beri makan tu dah. Awak makan dah, iya makan tentu dah awak dah sebenarnya. Masa kayak gitu? Apa? Berapa hurufnya? 8. No. 7. 3 boleh. Sawale belum? 2 balas. Ho he. Tauhid kayak gitu. La 2 itu. Ilaha 3 itu. Illa Allahu 12. Okey, Muhammadur Rasulullah berapa katanya? Tauhid duduan dulu. Berapa tak katanya? Supaya tidak rusak tauhid awak. La ilaha illallah tadi 4. Sekarang Muhammadur Rasulullah berapa? Nah, nek tangannya dimetong tu Iya harus gitu. Berapa? Jadi supaya nak bangan tua, lalu je. Dah ketemu belum? Dole, lama le. 6 kata salah. Salah. 3 Muhammad Rasul Allah. Baru unciang gitu. La ilaha illallah 4 suku kata. Muhammadur Rasulullah 3. Ampe tambah 3. 7. Langit ke berapa? Hari dalam sepekan berapa? Anggota sujud berapa? Yang 7 tu. Penih kan? Itu ngaji tauhid tu. Harus tahu tu. Awak sati awak katu sujud, tapi dah tentu dah. Mamu Coba. Apa saja anggota sujud? Kaniang, boleh. Hidung, mencuang. Banyak tu. Kaniang, hidung, mencuang, telapak tangan lah barat tu. Hitung tu. Jom mencuang suci. Panjang mencuang itu. 6 kata sujud. Ini 7 Apa saja? Yang betulnya? Kaniang, hidung. Kaniang, hidung lah 2. Tangan sampai lutut lah 8. 9, 10. Ini 7-nya. Masya Allah. Itu mah lebih kapasitas tu mah. Mamu 2 jempol kaki. Tunjuan saya leh. Pada seteres lah bagaimana. Lah 2 lutut. Berapa tu? 2 telapak tangan. 1 wajah dianggap. Idza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum. Wajah. Jadi jangan pakai muncuang sujud. Ya, kadang gelak lari tunjuan kadang gelak kan. Lah, anggota sujud 7 Neraka berapa? Walaupun awak belum pernah bayi gitu. Surga berapa? Itu rahasia anggota 7 tu. Ini tak bisa main-main dah. 7 proses penciptaan manusia. 7 proses penciptaan manusia yang ada dalam rahim. Ada itu. Ada orang kampung namanya biasa menyebut
tulang 8 kari, 7 kari, istilahnya itu. Gitu. Jadi 7, serba 7. Oke, 7. Muhammadur Rasulullah tadi berapa katanya? 3. Kemudian berapa hurufnya? La ilaha illallah udah ketemu tadi. Muhammadur Rasulullah berapa huruf? Seberapa? 11, 18, 19, 18, 17. Muhammadur Rasulullah berapa huruf? 3. Kata, suku katanya tadi yang 3. Awak lah dia tahu berang lo bagai. Berapa? 19? 2 balik. Lah, la ilaha illallah berapa tadi? 12. Muhammad Rasulullah 12. 2 balik tambah 2 balik? 20 ampe. Sehari semalam berapa jam? 24 jam. Sehari semalam 24 jam umat Islam kalau ngaku iman kepada Allah jangan tinggal la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Tuh nyotua. Tuh nan tauhid tu. Iko ngaku Islam sembahyang indah dah mamu Itu kalau mak diparui iwak sana mau itu. Cita-cita masuk surga sembahyang indah. Itu sama meminta sisi kalimbe itu mah. Enggak mungkin. Nah, jadi ternyata penting sekali ilmu tauhid tersebut. Maka duduan jangan ragu, jangan goyah. La tusyrik billah, janganlah engkau persekutukan Allah dengan sesuatu. Kalau dalam Al-Qur'an Surah Al-Kahfi 110, faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan sholihan wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Itu ujungnya. Janganlah engkau persekutukan Allah dengan sesuatu dalam beribadah kepadanya. Baik, betul? Ternyata syirik adalah bisa menghabiskan seluruh amal kebaikan dan pahala yang kita lakukan. Maka tidak boleh syirik. Tidak boleh persekutukan Allah. Oke, syirik ada terbagi 2. Satu, ada syirik besar. Syirik besar, mana yang syirik besar itu jelas-jelas menghambakan diri kepada selain daripada Allah. Sabui sajalah, batu gadang, kayu gadang, rumah gadang, bintang matahari gadang, bulan megadang, segala macamnya lah. Urang gadang, dulu urang gadang kayaknya. Tidak boleh. Jadi menghambakan diri selain kepada Allah, syirik besar. Tidak boleh. Mudah-mudahan kita terpelihara dari hal yang seperti itu. Ada yang bertanya, Bapak Ibu? Boleh? Azan dulu. Boleh. Jadi itu syirik besar. Mudah-mudahan kita terpelihara, insya Allah. Ada orang menyembah matahari, ada manusia menyembah matahari. Dalam Islam itu tidak boleh. Ada manusia menyembah batu besar, ada manusia menyembah jawi. Tak ada dong. Tak ada ndak menyembah jawi. Awak je jawi tak tahu dah. Oh, sapi tahu ya. Oh, jawi tak tahu, sapi lain. Ada manusia menyembah sapi. Di mana? Tak ada dah. Oh, tak tahu. Ada itu manusia menyembah sapi. Tak boleh sapi dia dah biar. Akhirnya dia saking di sanjuang-sanjuang sapi itu sapi itu tak boleh dia kedua dah. Jadi tak boleh. Bahwa itu adalah sesuatu perbuatan yang sangat membahayakan terhadap tauhid kita. Merusak, menghancurkan dan menghabiskan. Kalau syirik besar, insya Allah kita terselamatkan. Insya Allah ya, insya Allah. Kemudian yang kedua ada syirik kecil. Itulah kuuk itu.
Ku yang kariwana lah untuk awak salah. Ku bagi tahu lah kawannya. Oh, ya. Syirik kecil kadang-kadang ngacok yang membaih dan menyembah awak tanpa kita sadari. Tidak apa-apa ibu, nikmati saja kuaknya itu. Ya. Makanya etika dalam kuak itu diajarkan oleh Nabi, tutup dengan punggung tangan kiri. Kalau tidak, ya tangan saya. Nah, gitu. Karena ada orang yang mati gara-gara kuak. Ada itu, ada yang tangga ekonya bagi namanya kah? Antara rahang bawah dengan rahang atas, tangga kunci-kunci gua. Batu. Lawih warna aku bae. Masya Allah. Makanya ku tu je lawih warna gitu kan. Nampak cingawak kah? Syirik kecil. Kalau syirik besar mudah-mudahan kita terpelihara insya-Allah. Syirik kecil kadang-kadang yang membaik hawa. Saja syirik kecil itu. Satu, sifat ria. Bukan orang ya, bukan nama orang. Mohon maaf kalau ada yang namanya ria. Ya, mohon izin, mohon maaf. Ria itu adalah bukan orang, sifat. Ria itu berbuat bukan karena Allah. Itu ria itu. Makanya mukhlisina lahuddin, ikhlas. Nah, makanya berbuat itu karena Allah. Nah, berbeda dengan lomba-lomba, saya 100.000, ambu 200.000, ambu 1.000.000, ambu sekian, boleh, tidak apa-apa. Tapi yang ria itu nanti di belakang juga disebut-sebut, tempat lain disebut-sebut je. Nah, itu tidak boleh. Jadi ria itu berbuat bukan karena Allah. Itu ria. Maka orang yang berbuat ria itu memiliki sifat ria, bahagian termasuk merusak amal kebaikan yang dilakukannya. Maka tidak boleh kita ria. Harus ikhlas. Pai datang ke masjid salat maghrib harus ikhlas karena Allah. Jangan karena takut dia pembina hawa. Dek karena dia absen, kalau dia absen dah tiba dah. Itu tidak boleh. Ya. Oleh sebab itu, maka ria tersebut harus dibuang. Tidak boleh. Bagaimana cara membuangnya? Maka kita berbuatlah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada karena yang lain. Jadi kena kita ibadah, kena kita wirid, kena kita sekolah, kena kita kemana-mana, bismillah, dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ada yang bertanya? Silakan. Waktu kita sekarang 40. Berapa tuh? Waktu sholat. Kemudian selanjutnya termasuk hal-hal yang terjebak kepada ria tersebut yang merusak kebaikan-kebaikan, hal-hal sifatnya yang akan menghancurkan amal kebaikan kita, maka janganlah kita sebut-sebut di belakang setelah kita memberikan, kita melakukan, menanam kebaikan itu. Ini Allah menyampaikan dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 264, surat yang kedua. Orang yang ria itu bagaikan dia sedekah. Bahasanya, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Janganlah merusak pahala sedekahmu, kebaikan-kebaikanmu dengan menyebut-nyebut dan menyakiti perasaan orang yang menerimanya. Kalladzina yunfikun maluhu riya'an nas, seperti orang yang menginfakkan hartanya
pada jalan Allah karena dia ria. Ria itu pamer, ingin dilihat orang, ingin diketahui oleh orang. Wala yu'minu billah wal yaumil akhir, dan tidak beriman dia dengan Allah dan hari akhir. Dilanjutkan Allah, famathaluhu kamathali safwanin alaihi turab. Perumpamaan seperti itu adalah bagaikan batu licin, kemudian batu itu licin, di atasnya ada debu. Jadi ada batu itu licin, di atas batu itu ada debu. Debu itu kan tidak ada kekuatan itu. Kemudian fa'asabahu wabilun fatarakahu soldan. Batu itu ditimpa oleh hujan. Jadi pas hari hujan, di atas batu ada debu. Kemudian batu itu ditimpa oleh hari hujan. Pas hujan datang, maka tidak ada yang tinggal satupun. La yaqdiru ala syai', maka tidak memperoleh mereka sesuatu apapun yang mereka kerjakan itu. Jadi orang yang ria itu bagaikan dia batu, di atas batu ada debu, kemudian hari hujan itu ditempa, batu itu ditempa oleh hujan, habis semuanya. Jadi tidak ada artinya. Artinya apa? Orang berbuat ria dalam beribadah tidak ada nilai dan pahalanya. Itu kesimpulannya. Oleh sebab itu, maka tidak boleh kita menyebut-nyebut kebaikan kita. Tidak boleh kita berbuat karena sesuatu, karena orang lain, tapi berbuatlah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dalam kategori ria. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian yang kedua, yang termasuk dalam kategori syirik tersebut, syirik kecil itu adalah bersumpah menyebut nama selain daripada nama Allah. Jadi kalau kau bersumpah, sebut nama Allah. Kalau tidak usah bersumpah. Sungguh tidak ada mau ambil dah. Nan kari tembak patui jadi. Tidak ada itu. Itu bohong itu. Iya, swear. Swear itu ampun dalam mengerti itu. Apa swear itu? Aduh oleh itu. Itu perbuatan orang Yahudi itu mah. Kalau satu mesti mendingan lah itu kan. Ahad. Itu kalau udah dua itu kan udah berbilang itu. Tidak ada. Tidak perlu yang kayak gini. Tidak ada doh. Nan sumpah pocong jadi hijau. Tidak ada itu doh. Memang pocong itu apa tuh? Setan. Mudah. Salah itu. Setan itu setan. A'udzubillahi minasyaiton. Kan tidak a'udzubillah minal pocong. A'udzubillahi minal pocong nirrajim. Tidak ada itu. A'udzubillahi minasyaiton. Setan tidak sama dengan pocong. Pocong tak sama dengan setan. Beko berangnya kawan kau. Bagi cengkecian ambo pocong saja. Nah, apa tadi? Pocong itu apa? Mayat orang. Mayat orang ni kuburan. Tidak ada. Yang ada apa? Yang ada iku tuh. Tidak ada itu. Kalian tuh lah tak makan TV nampak itu mah. Acok nonton dosiar ya. Ya, tidak ada itu. Pocong-pocong tu tidak ada, cuma lempek-lempeknya. Tidak ada itu. Itu tahayul itu. Ya. Tidak ya. Kalau bersumpah menyebut nama Allah wajib, percaya. Harus. Wajib. Wallah, huruf kasam dalam Islamnya 3. Hati-hati kalian nanti kok nyampang jadi pejabat, ditakdirkan Allah menjadi pejabat awak, disumpah awak, wallah demi Allah saya tidak akan korupsinya, awas pasti kena. Jadi kalau ada korupsi jangan dibawa pulang. Anyuan ndak usahlah korupsi. Kau nyuruh korupsi lah pokok. Nak edit dah. Awak YouTube misalnya kan. Tidak ada korupsi, tidak boleh. Nah, diralat nanti itu.
Ya. Ndak, jangan korupsi itu ndak boleh. Hati-hati itu. Bahaya. Jangan kasih anak istri kita makan dengan makanan yang haram. Tapi kasihlah dengan yang halal. Makanya halalan thayyiban. Nah, gitu. Bersumpah menyebut nama selain daripada nama Allah syirik. Man halafa bighairillah, siapa yang bersumpah menyebut nama selain daripada nama Allah, faqad asyraka, maka sungguh dia telah syirik. Paham tu? Jadi tidak boleh bersumpah menyebut nama selain daripada nama Allah. Kok kau bersumpah sebutlah nama Allah. Kalau tidak usah bersumpah. Jadi mari kita sumpah dengan agama kita masing-masing. Yang Islam dengan agama kita, yang Islam. Yang lain tentu dengan agama dia pula. Tapi yang jelas yang diakui dalam agama Allah hanya dalam Islam. Makanya hati-hati kita. Jangan bersumpah nama-nama yang lain. Ya, tidak boleh. Kalau ada kawan-kawan menuduh awak tu, awak ada membiak dah, menuduh awak. Sumpah dah ada dah. Nan ka dia tembak patui, nan ka mati salah awak. You boleh mati kau indak. Gitu. Kau mati hari itu, kan you nyu membiak tu. Gitu. Enggak ada. Enggak benar itu. Tapi bersumpah menyebut nama Allah. Wallah, ta'ala. Itu boleh. Okey. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ada yang ditanya? Silakan. Adik-adik para remaja banyak bertanya lah. Antum kan intelektual itu, banyak ilmunya. Yang ketiga, menyembelih binatang di kuburan orang-orang soleh. Kuburan buya, kuburan kiai, kuburan syekh, kuburan wali. Terserah kuburan siapanya, tidak boleh. La'anallah man zabaha bighairillah. Allah melaknat yang menyembelih sembelihan itu dibuat sesajian awak mandabia, buat randang, buat makanan ini semacamnya, kemudian diantar ke kuburan. Siapa makan? Paling-paling ulang penjaga kuburan. Kau nak jalelah untuk orang makarajo di kuburan tu dia gian dah ada. Bang, kami sedekah kau. Bang kalau letih karajo tadi tu anda apa-apa. Ini ndak ditaruh di kuburan, taruh di kayu-kayu besar, benda-benda tempat-tempat karomah, ndak boleh. Itu syirik. Merusak akidah. Ndak boleh. Hati-hati, jangan sampai akidah tauhid kita rusak. Karena tidak punya nilai di hadapan Allah. Syirik tidak ada ampunannya. Dosa syirik tidak ada ampunannya. Jelas. Karena Allah menyatakan seperti itu. Wa may yusyrik billah, siapa yang mempersekutukan Allah, faqad iftara itsman azimah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Di dalam kitab Al-Kabair, syirik dosa besar tidak ada ampunannya kecuali dia taubat. Kalau dia taubat baru Allah ampuni. Kalau enggak. Kan penting itu. Jadi kalau ada kawan-kawan kita, kawan-kawan kalian nyola banyak dosa, batato, pemabuk, pembuat penggemar dosa besar, dia ingin taubat. Nyoba tanya kawan, kalau awak taubat, lai diterima dosa apa lo kebaikan taubat awak lai. Lain deh. Yang indah Allah. Gitu. Ya sebenarnya iyo. Kecil sia kata Allah. Itu caranya. Karena Allah yang menyatakan seperti itu. Ada seorang pembunuh, pembuat dosa besar, kemudian dia ingin taubat. Karena ingin taubat, dia tanyalah sama seseorang, bang, ambo lah membunuh orang dosa gadang, lei kalau taubat ambo, lei diterima taubat ambo. Bara banyaknya membunuh lah 99. Itu bayo tu mah. Tu bah tu. Kalau taubat yang boleh diterima di Allah. Dosa besar itu ndak ada itu. Nyo bunuhlah. Cekui seratui. Nyo cari je lai. Ustaz, kalau mau taubat lah dibunuh lai terima taubat ambo tu. Bah tu. Ambo pelaku dosa besar. Apa dosa besarnya? Membunuh, merampok, ini semacamnya.
Tapi ada syarat. Syaratnya barang kek dari tampek tu. Pai kanin lah. Kanin tu ke mana tu? Pai ke Masjid An-Nur tu, kayak gitulah itu kan. Rajin datang wirid situ. Kira dari Indah Ruang painya kemari dalam perjalanan matinya meninggal. Tiba di simpang apa tu kan? Tiba simpang apalah, simpang Ampek lah. Kalau ada kek kemari tu. Ribut malaikat nang kesek malaikat neraka aku jatah moga. Lah saratuinya membunuh orang ke batang kau terakhir gua. Nang kecek mencek ke surga ndak. Iku punya ambo. Batu. Inyo kan kapai ke Anur, Masjid An-Nur, pai taubat yang tu mat. Inyo ingin rajin datang wirid itu mah. Datang malaikat seorang lain. Jangan saya tangka yo. Ambil meter ku. Oh yalah, nyo ambil meter. Aduh hujan tu. Nyo ambil meter nyoku ke Indah Ruang ke simpang tu. Kemudian kamari. Kira dah kek kamari. Dakhalatul jannah. Dia berhak masuk surga. Maka kata Allah, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Itu dalilnya tu. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Innahu yaghfiru dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa dan kesalahanmu. Jadi kalau ada kabar taubat kawan-kawan awak surat taubat. Syaratnya sebelum mati. Kalau lah mati jangan taubat je lah. Tak bisa. Sebelum roh berada di kerongkongan, taubat diterima. Tapi kalau roh sudah berada di kerongkongan, pintu taubat ditutui. Tutui pintu toleh. Itu caranya. Ada pintu taubat tutup, ada. Roh sudah berada di kerongkongan. Fir'aun itu dia taubat itu. Baik, demikian saja. Karena tit-tit-titnya udah tiba, waktu isya kita sudah masuk. Demikian saja. Ila liqa fastabiqul khairat. Salah dan janggal mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi